Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara dikasih Tuhan. Shalom. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Puji syukur kita naikkan kepada Tuhan. Pagi ini masih diberikan kesempatan kehidupan oleh Allah. Dan mari kita isi, kita gunakan dengan sebaik mungkin, dengan penuh tanggung jawab, dan tentu saja kita jalani hidup kita dengan penuh sukacita. Mari kita mendasari hidup kita pagi ini, hari ini dengan mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Saya ambilkan dari Injil Yohanes 6 ayatnya yang ke-54. Yang demikian. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Amin. Demikian firman Tuhan, dan mari kita berdoa untuk memohon berkat dari Roh Kudus. Selamat pagi Bapak, kami bersyukur untuk kesempatan kehidupan yang masih kami terima pagi ini, dan kami bersuka cita bahwa Tuhan senantiasa menunjukkan kasih dan kesetiaan-Mu bagi kami dan keluarga kami. Kami mengawali hari ini dengan berserah kepada Allah, bersandar penuh kepada tangan kasih tuntunan-Mu ya Tuhan. Dan biarlah kami mendasari hidup kami di atas firman-Mu, dan Tuhan kiranya Engkau berfirman dan Roh Kudus menerangi hati pikiran kami untuk boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami memohon ya Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibu Bapak dan Saudara dikasih Tuhan, ketika kita membaca firman ini mungkin ada pertanyaan. Apa maksudnya Tuhan Yesus mengatakan bahwa siapa makan dagingku dan minum darahku akan mempunyai hidup yang kekal? Artinya apa? Apakah kita harus makan daging manusia dan meminum darahnya Yesus? Apakah ini berarti ayat ini mengajari orang Kristen untuk menjadi kanibal? Tentu bukan. Ini tentu saja bahasa kiasan yang Tuhan sampaikan kepada murid-muridnya saat itu, kepada orang-orang saat itu. Nah, bagaimana kita memahaminya, bagaimana kita memaknainya? Ibu, Bapak, dan Saudara dikasih Tuhan, untuk bisa memahami ini, saya menggunakan sebuah istilah kiasan. Kita pernah mendengar istilah mendarah daging. Dalam kehidupan kita sehari-hari, sering atau pernah mendengar istilah ini. Maksudnya apa? Sesuatu disebut mendarah daging itu artinya sesuatu itu sudah masuk, sudah merasuk dalam hati sanubari kita, kemudian sudah menjadi kebiasaan kita, sudah menjadi sesuatu yang menyatu dengan pola hidup kita, menjadi lifestyle kita, sudah merasuk sungguh-sungguh, mendarah daging dalam pola hidup kita, sudah tidak terpisahkan lagi. Nah, dari kata ini kita belajar memahami, berusaha memahami apa yang menjadi firman Tuhan saat ini. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, siapa makan dagingku dan minum darahku akan mempunyai hidup yang kekal. Sama maknanya, kita harus menyatu dengan Tuhan Yesus, atau Tuhan Yesus harus kita bawa dalam kehidupan kita dan mendarah daging dalam kehidupan kita. Apa yang harus mendarah daging dalam hidup kita terkait dengan Tuhan Yesus Kristus? Pertama, yang harus mendarah daging dalam kehidupan kita terkait dengan Tuhan Yesus Kristus adalah kasih-Nya. Kita harus senantiasa meyakini dalam setiap langkah kita, bahkan diistilahkan dalam setiap tarikan napas kita, kita percaya akan kasih dan pemeliharaan Tuhan Yesus Kristus. Yang berikutnya, yang harus mendarah daging dalam kehidupan kita adalah pola hidup dan pelayanan Tuhan Yesus, sebagaimana yang disaksikan oleh kitab Injil. Bagaimana tentang perhatiannya kepada orang lain, bagaimana tentang kasih-Nya, kepeduliannya, bagaimana tentang kerendahan hatinya, bagaimana tentang keramah tamahannya, bagaimana tentang ketegasannya, tentang firman yang harus dijalankan, dan juga bagaimana tentang pengorbanannya untuk orang lain. Ini yang mestinya mendarah daging dalam kehidupan kita sebagai para pengikut Kristus, orang-orang yang menjadi milik Kristus dan juga orang-orang yang memiliki Kristus. Bukan sekedar daging dan darah secara fisik, tetapi ini
menyatu sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, kita belajar untuk mendarah dagingkan Yesus dalam kehidupan kita. Itu tadi, kasihnya, kuasanya, pengorbanannya, kepeduliannya. Sebagaimana Tuhan Yesus begitu peduli dan mengasihi kita, maka inilah pola yang harus juga kita wujudkan menjadi kebiasaan, menjadi lifestyle kita sehari-hari. Percayalah, Yesus sudah merasuk sungguh-sungguh dalam hidup kita, menyatu dengan kehidupan kita, dan kita harus mewujudkannya itu dalam kehidupan nyata di tengah dunia. Tuhan memberkati. Amin.